Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi terbesar kelima di Indonesia mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Untuk mengelola sumber daya alam tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai skill yang mumpuni, kompetitif, dan berkarakter. Berdiri sejak tahun 2000, Universitas PGRI Palembang yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong 910 Ulu Palembang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik yang ada di Sumatera Selatan. Sebagai bagian dari Universitas PGRI Palembang dan menjadi salah satu fakultas unggulan, Fakultas Teknik dengan SK Pendirian Fakultas nomor 097-D-0-2000 akan terus berkembang dan ikut berperan penting dalam memajukan bidang keteknikan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang di Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang. The job should help me see what finance is all about. I've read a lot of finance theories at my school, and now it's time for me to put them into practice. Visi Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang yaitu pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan misi menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam ilmu rekayasa, menyelenggarakan penelitian inovatif yang berdaya saing dalam ilmu rekayasa, serta menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dari penelitian yang unggul dan mengembangkan potensi serta kearifan lokal dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang mempunyai 3 program studi, yaitu pertama program studi Teknik Elektro. Program studi Teknik Elektro berfokus pada pengembangan sistem kelistrikan energi terbarukan. Kedua, program studi Teknik Kimia. Program studi Teknik Kimia fokus pada teknologi berwawasan lingkungan, pengolahan air, dan sumber daya alam. Ketiga, program studi Teknik Sipil. Program studi sipil ini fokus pada alternatif material maju dengan memanfaatkan konservasi bahan konstruksi. Fakultas Teknik telah menghasilkan sarjana kurang lebih 600 orang dan sebagian besar telah bekerja di instansi pemerintah, swasta, dan BUMN. Sebagian lagi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan bergerak di bidang kewirausahaan. Didukung oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, profesional, dan ramah, Fakultas Teknik siap memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan memenuhi kebutuhan stakeholder. Mahasiswa Fakultas Teknik memiliki prestasi antara lain juara Lomba Karya Tulis Hari Air Sedunia tahun 2018, juara Bujang Gadis Kampus tahun 2019, juara Pencaksilat PSHT 2019, juara Umum Pencaksilat Dewasa, juara Yel-Yel K3 seluruh Universitas Sekotamadya Palembang. Selain tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang juga memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran, bimbingan, dan kegiatan dosen dan mahasiswa, antara lain ruang dekan, ruang tata usaha, ruang program studi,
bosan. Ruang kelas yang representatif. The new Mitsubishi Xpander. Ride the life adventure. Be the life expander. Laboratorium. Perpustakaan yang terkoneksi dengan Perpustakaan Nasional. Gedung BEM dan HMJ. Poliklinik. Musola. Kantin. Lapangan olahraga. Dan asrama mahasiswa. Dalam rangka menghadapi transformasi digital dalam bidang pendidikan, riset, dan teknologi, Fakultas Teknik berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan intelektual serta daya saing di tingkat nasional maupun internasional dengan tetap melestarikan kearifan lokal. Dengan semangat untuk terus berkarya sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab institusi kepada masyarakat, kami segenap Sivitas Akademika Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang akan terus bekerja keras menghasilkan produk penelitian dan lulusan yang inovatif dengan tujuan dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dan kami dengan tangan terbuka menyambut baik bagi mahasiswa baru untuk bergabung bersama kami. Mari bergabung di Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang. Maju dengan mutu, 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 mutu. Yes! Teknik satu, teknik jaya, teknik luar biasa. Masih bingung buat website WordPress? Pilih Hostinger dan kamu bisa bikin WordPress dengan cepat.
Nggak perlu repot keluar rumah, sekarang kamu bisa karaoke di rumah dengan speaker Timiso. Speaker yang baru-baru trending ini punya kualitas audio yang baik. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi kaya akan sumber daya alam, termasuk di dalamnya energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selamat datang di program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang. Berdiri sejak tahun 2000, Universitas PGRI Palembang yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong 910 Ulu Palembang merupakan salah satu perguruan Palembang dan menjadi salah satu fakultas unggulan. Fakultas Teknik akan terus berkembang dan ikut berperan penting dalam memajukan bidang keteknikan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Program studi Teknik Elektro merupakan salah satu program studi unggulan di Fakultas Teknik yang sudah berkembang dan menjadi kebanggaan. Visi program studi Teknik Elektro pada tahun 2025, program studi Teknik Elektro menjadi program studi yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter di bidang sistem kelistrikan energi terbarukan. Untuk membuka wawasan mahasiswa, salah satu program dari Prodi Teknik adalah mengadakan kunjungan ke berbagai tempat yang dapat membuka wawasan dan menambah pengetahuan mahasiswa. Selain tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang lulusan program studi Teknik Elektro juga memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran, bimbingan, dan kegiatan dosen dan mahasiswa, antara lain ruang dekan, ruang tata usaha, ruang program studi, ruang dosen, ruang kelas yang representatif, laboratorium, perpustakaan yang terkoneksi dengan perpustakaan nasional, gedung BEM
dan HMJ, poliklinik, musola, kantin, lapangan olahraga, dan asrama mahasiswa. Adapun misi dari program studi teknik elektro adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang teknik elektro, melakukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknik elektro dengan melakukan penelitian di bidang sistem kelistrikan energi terbarukan, dan mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ketenagalistrikan yang berwawasan energi terbarukan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Lulusan program studi teknik elektro sudah tersebar di berbagai instansi-instansi, baik pada pemerintahan, BUMN, swasta, dan berwirausaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Mari bergabung di program studi teknik elektro Universitas PGRI Palembang untuk mencapai cita-cita membangun bangsa. Elektro jaya, elektro luar biasa. Selamat datang di program studi Teknik Kimia Universitas PGRI Palembang. Teknik kimia merupakan cabang ilmu teknik yang mempelajari bagaimana proses mengubah bahan baku atau bahan mentah dan bahan kimia menjadi sebuah produk yang bernilai komersil dengan memanfaatkan proses-proses kimia. Program studi teknik kimia berdiri pada tanggal 9 Juni tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 97-O-2000. Pada tahun 2017, program studi teknik kimia sudah terakreditasi B berdasarkan keputusan Ban PT nomor 2462-SK-Ban PT /Akred-8-2017. Untuk mencapai profil lulusan, program studi teknik kimia diampu oleh dosen dan staf yang handal di bidangnya masing-masing. Dari 8 orang dosen tetap yang ada, 7 orang dosen sudah tersertifikasi. Dengan kualifikasi 1 orang doktor dan 7 orang magister.
mencapai profil lulusan Program Studi Teknik Kimia Universitas PGRI Palembang didukung ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan akademik. Berbagai fasilitas tersebut diantaranya ruang ketua prodi, ruang dosen, ruang belajar yang dilengkapi whiteboard dan LCD proyektor, aula untuk seminar, laboratorium operasi teknik kimia, laboratorium bioproses, dan laboratorium fisika dasar. Perpustakaan terdiri dari perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas. Musola, Wi-Fi area yang dilengkapi dengan tempat pengisian baterai, laptop, dan HP. Gedung BEM dan HMJ, poliklinik, kantin, lapangan olahraga, dan asrama mahasiswa. Lulusan program studi teknik kimia Universitas PGRI Palembang sudah tersebar di berbagai instansi-instansi, baik pada pemerintahan, BUMN, swasta, dan berwirausaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tindak lanjut dari visi Universitas PGRI Palembang menjadi universitas yang unggul, berdaya saing dan berkarakter,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir secara virtual dalam acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang, yaitu Kiat Sukses Kuliah Sambil Kerja. Dan kami ucapkan selamat datang kepada adik-adik seluruh peserta Zoom meeting yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Selamat pagi adik-adik, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada pagi hari ini telah hadir bersama kita di sini Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang, Ibu Insinyur Amiwarti, Sarjana Teknik Magister Teknik, dan juga telah hadir juga Bapak Abdul Aziz, Sarjana Teknik Magister Teknik selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik. Kemudian hadir juga Bapak Ketua GPM Fakultas Teknik Bapak Murin Syah Patimura dan Ketua Prodi Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Teknik Kimia di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Dan juga sudah hadir bersama kita ada beberapa dosen dan staf pengelola dari Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang. Kami ucapkan selamat pagi kepada adik-adik. Hari ini adalah mungkin hari yang cerah ya, hari Sabtu, hari weekend. Jadi mungkin kalau kita akan membahas soal diskusi tentang bagaimana kiat sukses kuliah sambil kerja, mungkin hari ini akan menjadi hari yang santai untuk kita diskusi soal kuliah, bagaimana tips dan trik kuliah sambil kerja di Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang. Baik, untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan dengarkan paparan dulu dari Bapak Murin Syah Patimura, bagaimana kiat sukses sambil kerja, kiat kuliah sambil kerja agar sukses di Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang. Baik, kami langsung minta kepada Bapak Murin Syah Patimura untuk menyampaikan paparannya. Pada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Rulis selaku moderator. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang, Ibu Insinyur Amiwarti STMT. Kemudian di sini juga ada Bapak Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang, Bapak Abdul Aziz STMT. Di sini juga hadir Ketua Prodi, 3 Ketua Prodi, Ketua Prodi Teknik Sipil, Bapak Heri Purwanto STMT IPM, insinyurnya Pak ya, belum saya sebutkan ya. Kemudian Ketua Program Studi Teknik Elektro, Ibu Emidiana STMT, dan Ketua Program Studi Teknik Kimia, ya, selaku moderator juga, itu Ruli Masriatini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan berkat jiwanya juga lah ya, tamat nikmat kesehatan kita dapat kumpul di link Zoom ya Fakultas Teknik dalam rangka sharing bagaimana kiat itu kuliah sambil kerja ya, dua-duanya bisa beriringan. Baik Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian, pertama-tama saya ucapkan mungkin di sini ada dari Medan ya, kemudian ada dari ya di luar provinsi, ada yang dari Maluku, mungkin Kalimantan ya, ada yang dari Lampung ya.
atau wilayah Sumatera Selatan sendiri ya. Ini saya lihat ada peserta dari yang sudah bergabung ini ya. Saya lihat ada Didit ya, Adit ya. Didik ya, saya lupa Didik. Didik merupakan ini Didik mahasiswa kita atau ini yang kita Qatar. Didik mungkin bisa ini merespon. Nah, kalau Didik Agustian yang di Qatar itu ya, ini merupakan salah satu apa namanya mahasiswa yang sudah bergabung ya, yang sudah bergabung di tahun kemarin ya 2022 ya, posisinya di Qatar ya. Jadi ini salah satu contoh bahwa kami Fakultas Teknik itu mengakomodir apa namanya mahasiswa kelas karyawan ya. Baik adik-adik sekalian ya, salah satu bentuk komitmen kami Fakultas Teknik ya untuk memfasilitasi kelas karyawan ini itu setelah hadir ya dekan, wakil dekan, segenap ya, ketua prodi apa nih bersama-sama di sini ya. Artinya apa yang kami sampaikan ini ya insya Allah ya akan kita apa namanya memfasilitasi adik-adik sekalian ya, terutama bagaimana sih kuliah sambil kerja itu beriringan ya. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, memang kalau kita apa namanya kerja itu terkadang kita pada posisi awal memang bersemangat ya untuk melakukan pekerjaan ya. Tetapi ketika kita sudah berapa lama ya, itu timbul ada keinginan ya. Nah, jadi adik-adik sekalian ini terutama lulusan dari diploma ya, untuk start awal itu posisi staff ya. Nah itu apa namanya salah satu apa namanya keinginan ya, keinginan adik-adik sekalian untuk kuliah sambil kerja ya. Jadi tujuannya itu salah satu untuk menaikkan jenjang karir ya. Jadi ketika kalian apa namanya masuk ya sebagai staf, setelah berapa lama kalian wah ini kayaknya apa namanya tidak memungkinkan kalau kita tidak melanjutkan studinya ya. Nah, salah satu mungkin kalian apa namanya ingin bergabung di Universitas PGRI Palembang khusus Fakultas Teknik itu untuk menaikkan jenjang karir ya. Di samping ya kalian apa namanya untuk menjadi seorang sarjana ya. Kemudian menambah ilmu, wawasan ya, kalian ya tentunya itu yang ini ya, yang ingin kalian capai juga ya. Tetapi tidak semuanya ya apa namanya tujuan kita itu ya berjalan dengan lancar nantinya. Nah, nanti saya apa namanya kasih kiat-kiatnya ya. Jadi adik-adik sekalian perlu adik-adik apa namanya ketahui juga saat ini saya juga sedang ini ya kuliah sambil kerja ya. Kalau adik-adik mungkin apa namanya belum keluarga ya. Kalau saya itu sampai 3 jadi ya kuliah kerja sama mengurus keluarga ya 3 jadi ya. Nah, jadi mungkin pada kesempatan ini saya mungkin ada sharing sama kalian ya bagaimana kiat-kiatnya ya supaya kita keduanya bisa beriringan. Selain itu untuk melanjutkan D3 ke S1 ini mungkin tujuan kalian untuk memperluas peluang sukses ya. Artinya apa? Ketika kalian telah selesai apa namanya menyelesaikan sarjana S1-nya ya, itu tentunya akan memperluas peluang kalian untuk apa namanya lebih baik lagi dari posisi sekarang ya. Nah, itulah mungkin tujuan kalian salah satu tujuan apa namanya untuk melanjutkan ke S1 ini. Dan tidak kalah pentingnya itu ya kita membanggakan orang tua ya. Jadi memang banggaan tersendiri bagi orang tua kalau kita mencapai gelar sarjana ya. Syukur-syukur nanti bisa kita apa namanya ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. S1, S2 dan S3 ya. Kalau dari D3 nggak bisa melompat ke S2 ya. Jadi memang jenjangnya seperti itu ya. Kemudian menambah teman networking. Nah, ini yang lebih penting juga ya. Jadi setelah kalian bergabung ya, biasanya seperti bergabung dengan Universitas PGRI Palembang ya, itu ya menambah jaringan ya. Terutama kalian sudah kerja ya. Nah, mungkin nanti ya setelah kalian apa namanya bergabung, nanti kan ini ada WA group ya. WA group, nanti WA alumni ya. Nah, di situ nanti
tercipta ya jaringan sendiri ya. Jadi kalian informasi mungkin ada lowongan kerja ya yang bisa menaikkan grade Anda, jenjang karir Anda ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi tujuan dari kalian ya mungkin bisa saya rangkum seperti itu ya. Melanjutkan dari D3 ke S1 itu ya. Selanjutnya ini ya tips ya. Nah, ini mungkin pengalaman pribadi saya juga ya. Tips ya kuliah sambil kerja ya. Nah, kita ketahui bagaimana kita ya sering kita ya temui, masuk saya ya mahasiswa ya yang sedang bekerja ya. Jadi salah satunya ya kita ini ya atau di antara kita yang ada di sini di ruang Zoom ini ya. Jadi tidak jarang ya itu beberapa keluhan terdengar ya karena aktivitas kita ini ya. Wah, gimana mengaturnya ya? Work study ya. Nah, makanya ini ada gambar saya ini apa namanya? Terbagi dua ya. Ini terbagi dua, bagaimana sih kita membaginya ya? Jadi apa namanya? Kita pengennya dua-duanya bisa sejalan ya, berjalan beriringan ya. Nah, sebagian dari kita ya atau kalian itu menjalankan aktivitas kuliah sambil bekerja itu memiliki tujuan tersendiri, alasan sendiri ya. Jadi seperti saya, pengalaman saya ya, itu tujuan saya melanjutkan kerja itu ya, kuliah ya, itu ingin menaikkan ya kualifikasi saya ya, S3 ya, kualifikasi saya dan tuntutan dari apa namanya pekerjaan. Nah, mungkin kalian juga seperti itu ya. Jadi tuntutan dan tujuan hidup kalian ya, pengennya ya, lebih maju lagi ya. Masuk awal staf ya, kemudian wah ini saya tadi sempat bicara dengan salah satu ya alumni ya. Kebetulan dia baru selesai, bukan alumni ya, baru selesai melaksanakan sidang skripsi ya, Asep namanya ya. Salah satu apa namanya mahasiswa program studi teknik kimia ya. Saya tanya itu, gimana Asep sekarang? Alhamdulillah Paknya. Jadi untuk sekarang Pak, kemungkinan kalau saya sudah mendapat gelar S1 ini saya ingin menaikkan grade saya lagi Pak. Jenjang karir saya lagi Pak ini Pak. Kalau kemarin saya sudah 10 tahun Pak. Mentok di staf itu saja. Ketika bersaing dengan S1 yang berpengalaman, kita ditandingkan seperti itu. D3 berpengalaman 10 tahun, S1 berpengalaman 5 tahun. Nah, seperti itu ya perbandingannya. Jadi harapan saya ya kita bisa menjalankan kedua-duanya ya. Asalkan ya. Jadi asalkan kalian bisa disiplin dan pintar untuk mengaturnya ya. Nah, yang pertama itu terapkan skala prioritas ya. Nah, jadi tips yang pertama itu terapkan skala prioritas. Jadi bagaimana kita menetapkan ya. Kita kan kerja, kemudian pengen kuliah juga ya. Tentunya kalau misalkan kalian bekerjanya apa namanya reguler, artinya reguler dari jam 8 sampai jam 4 ya, jam 16 ya. Tentunya kalian memprioritaskan pekerjaan dulu ya. Baru kuliah setelah itu ya. Nah, ini peluang ini ya atau kesempatan ini yang pengen kalian mau kerja tetapi waktunya setelah pulang kerja ya. Nah, bagaimana? Nanti kita diskusikan ya setelah ini ya. Jadi bagaimana sih kok bisa ya? Atau yang lebih enak lagi sip-sipan kerjanya ya. Misalkan masuk sip 1, sip 2 ya, sip 3 dan sip selanjutnya ya. Atau juga sistem kerjanya yang 3 minggu kerja, satu minggu libur ya. Nah, itu nanti kita akan diskusikan bagaimana sih tekniknya, caranya, tipsnya ya. Tapi seperti itu ya. Jadi prioritaskan terlebih dahulu ya. Mau kuliah laju ya. Kerja laju ya, tanpa ya apa namanya mengurangi ya atau juga tanpa membuat sesuatu itu menjadi permasalahan ya. Nah, ini beratnya ya. Saya juga mengalami ya. Bagaimana saya ya dari apa namanya mengurus keluarga ya, kemudian kuliah dengan tugas yang banyak ya, kemudian pekerjaan ya. Skala-skala prioritas itu yang mana yang kita harus apa namanya lakukan ya. Jadi antara ketiga atau keduanya, kalau kalian kedua misalkan yang belum keluarga ya, bagaimana bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi nanti akan kami fasilitasi ya, misal ya seperti ini ya. Kami di sini apa namanya ada perangkat pembelajaran secara
learning ya, namanya SISPU ya. Di situ semua aktivitas bisa kalian lakukan ya, mulai dari melakukan pembayaran, kemudian melihat kegiatan akademik dan pembelajaran dari sekalian ya. Nah, di situ misalkan ya, nah ini kita untuk kelas karyawanis khususnya ya, kita akan melakukannya secara daring ya. Misal ya, misalkan pada saat kalian apa namanya, kalau jadwal kuliah ya, kita itu mulai dari setengah jam 5 ya, atau setelah maghrib ya, sampai malam ke atas. Nah, itu tujuan tadi untuk memfasilitasi kalian yang bekerja secara reguler tadi ya, jam 8 sampai jam 4 tadi ya. Nah, ini tapi apa namanya, kalau seandainya Pak bertabrakan Pak, nah itu tadi ya. Jadi kita ini ada sistemnya kuliah mandiri ya, jadi ya. Jadi di learning sispo itu nanti walaupun kalian apa namanya tidak sempat ya, misalkan berjanji sama dosen untuk melakukan apa namanya perkuliahan ya, tetapi pada saat itu tidak apanya waktunya bertabrakan, misalkan masuk shift 1 ya, atau masuk malam ya, atau masuk pagi ya, atau sedang on the apa namanya on the side ya, kalau yang kerja di perusahaan-perusahaan minyak atau tambang itu ya. Nah itu bisa kami fasilitasi dengan apa? Belajar mandiri ya. Kalian tetap bisa mengabsen dengan bukti mengabsen dan kalian bisa belajar mandiri ya. Kalau tidak bisa mengikuti secara komunikasi dua arah ya, artinya dengan Zoom ya, dua arah bisa berkomunikasi dengan dosennya. Salah satu itu permasalahan yang bisa kami fasilitasi ya. Kemudian pastikan kalau bisa ya, pastikan ini sebenarnya apa namanya tips ya, tips bisa dilakukan, bisa juga tidak, artinya sifatnya itu ya, apa namanya sifatnya menyesuaikan dengan kondisi ya. Pastikan pihak kantor tahu ya kalau kamu kuliah ya. Kalau kalian kuliah tuh kalau bisa minimal ya dengan atasan langsung saja kita bicarakan ya. Pak, kira-kira kami kalau kuliah gimana Pak? Apakah apa namanya mendapat keringanan atau gimana ya? Kalaupun ya misalnya oh nggak bisa atau ini kan kita kan dapat simbol-simbol ya, sinyal-sinyal dari atasan kita ya. Nah bagaimana menyiasatinya saja ya, menyiasati ya, kita bisa melakukan perkuliahan. Ini saya juga pengalaman pribadi saya ya, pribadi saya itu ada salah satu mahasiswa Pak, saya ini gimana Pak ya, saya tidak bisa apa namanya kalau perusahaan itu ya tidak mau kami apa namanya melanjutkan kuliah, mereka pengennya konsentrasi. Ada seperti itu perusahaan ya. Ada juga perusahaan ya silakan kalau memang tidak mengganggu pekerjaan kalian ya. Jadi maksudnya apa? Pastikan pihak kantor tahu kalau kamu kuliah itu. Jadi misalkan ada tugas misalkan ya, tugas UTS UAS, kalian bisa ya meminta spare waktu ya, spare waktu pada atasan ya. Misalkan Pak izin Pak apa namanya untuk ngerjain tugas nanti saya kembali lagi atau gimana ya, sambil kerja sambil mengerjakan tugas ya. Atau ya misalkan deadline tugas itu tidak bisa diselesaikan ya. Nah, ini kami memfasilitasi lagi ya. Memfasilitasi dengan bukan bernegosiasi ya, mengkomunikasikan dengan dosennya. Pak, Ibu, ya, izin kami belum bisa mengumpulkan tugas ya. Tapi kalau tidak mengumpulkan itu tidak diperbolehkan di kami ya. Kami menentang melanggar betul ya. Tidak melakukan proses misalkan tidak mengumpulkan tugas, mengerjakan NIT, mengerjakan UAS ya, itu nilainya besar ya. Pasti nilainya akan ya tidak sesuai dengan diharapkan ya. Tetapi itu tadi ya, kalau kalian mengumpulkan tugas ya, mengerjakan mengikuti NIT, UAS ya, saya jamin ya, nilai kalian akan baik-baik saja ya. Saya jamin ya. Dan itu komitmen kami ya, komitmen kami di Fakultas Teknik untuk memfasilitasi kalian kuliah sampai kerja ya. Jadi kalau bisa pastikan pihak kantor minimal atasan ya, tidak usah top atasan sendiri ya, minimal atasan kalau bisa ya. Ini sifatnya tadi ya, sifatnya hanya himbauan saja. Jadi kalian tidak perlu bolos nanti ya, atau juga bisa dipotong gaji gara-gara kamu ini ya, tidak masuk ini kerja ya. Artinya memang komitmen itu ya, ini komitmen ya, artinya memang kita harus kerja, study, artinya kita harus serius ya. Namanya kita sudah ingin komitmen ya, komitmen untuk melanjutkan kuliah ya. Yang ketiga ya, nah ini yang dikatakan apa namanya tidaklah mudah, tetapi
juga tidak sulit ya. Kenapa saya bilang tidak mudah tidak sulit ya? Itu tergantung pada kalian sendiri ya. Bagaimana belajar memanajemen waktu yang baik ya. Jadi ketika kalian memutuskan untuk bekerja sambil kerja, itu pastikan bahwa kalian itu memiliki pengaturan atau manajemen waktu yang baik ya. Nah, perlu diketahui ya, untuk menjalankan keduanya bersamaan itu kita harus ada komitmen dulu dari diri kita sendiri ya. Itu pengalaman saya pribadi ya. Misalkan seperti ini ya. Saya kalau pagi, kalau saya kan kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 ya. 4 ya. Kemudian kuliah, kadang-kadang kuliah itu karena sepengetahuan atasan saya bisa izin ya untuk melaksanakan kuliah kadang ya, karena juga Zoom ya. Jadi memang bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah ya, seperti itu ya. Nah, sekarang apa? Sekarang kalau ada tugas, nah itu tugas ya. Ketika ada tugas ya, saya tuh mau menyelesaikan tugas itu bingung ya, gimana? Tapi kalau kita sudah komitmen ya, komitmen untuk apa namanya mengerjakan tugas, di antara waktu 24 jam itu pasti ada ya. Jadi kalau saya di rumah itu sampai ke rumah ya, itu tidak langsung mengerjakan tugas ya. Saya biasanya apa namanya bicara sama keluarga dulu ya supaya tidak ada kesenjangan nanti ya. Saya tidur misalkan istirahat ya setelah makan malam ya, saya istirahat. Jam 4 subuh saya bangun untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas. Artinya apa ya? Artinya memang kalau kita niatkan ya, kalau kita sudah ya mulai langkah ya, langkah itu untuk melakukan kuliah sambil kerja ya, itu bisa kita lakukan ya. Artinya urusan kantor ya, urusan kuliah itu bisa seiring dan sejalan ya. Nah, seperti apa ya? Itu lagu ya, sepanjang jalan kenangan ya. Seperti itu ya. Jadi seiring dan sejalan ya. Kemudian tetap jaga performa di kantor ya. Nah, ini yang penting lagi ya. Kadang ya mentang-mentang kuliah ya. Kapan jingok apa namanya habis misalnya semalam begadang ngerjain tugas, besok paginya kayaknya lesu ya. Akibatnya apa? Kerja petugas yang ditugaskan oleh atasan itu agak sedikit ini apa namanya sedikit apa namanya tidak terkontrol ya. Artinya timelinenya atau tepat waktunya untuk mengerjakan tugas itu dari atasan akan apa namanya terbengkalai ya. Nah, ini menjaga performa di kantor itu kewajiban kita ya. Karena ya kalian itu kan melakukan aktivitas bekerja, kemudian kuliah itu secara beriringan ya. Jadi bukan hanya nilai saja yang akan tidak bermasalah, ya, nilai di kuliah, performa di kantor juga jangan sampai ada masalah ya. Jadi selesaikanlah pekerjaan itu secara tepat waktu ya, jangan menunda-nunda lagi ya. Jangan sampai ada lembur misalkan ya, yang bikin ini kenapa biasa tidak lembur, jadi lembur ya. Nah, tadi seperti itu ya. Jadi kalau bisa performa di kantor oke, performa di study itu oke ya. Jadi tetaplah jaga performa di kantor ya. Bagaimana caranya? Nah, itu tadi ya, masing-masing kita punya trik sendiri ya. Kalau saya seperti itu ya. Kalau ada kerjaan langsung saya kerjakan ya. Kalau ada tugas saya langsung kerjakan ya. Jadi tidak menunda-nunda waktu lagi ya. Seperti itu ya. Kemudian jangan sampai nilai kamu bermasalah. Nah, ini ya. Jadi artinya apa? Kita ingin on the track ya. Maksudnya apa? Jadi walaupun kalian bekerja, pastikan bahwa nilai kalian itu di kampus tidak bermasalah ya. Jadi apa? Ini kebetulan saya dosen juga ya. Ikutilah semua aturan yang ditetapkan oleh dosen. Misalkan kuis ya dikumpul ya, kemudian tugas dikumpulkan, meet dikumpulkan, kemudian UAS ikut ya. Itu ya saya jamin nilainya akan baik-baik saja ya. Jadi saking kami memfasilitasi ya, ini pengalaman saya sebagai dosen pengampu ya, kami akan menelpon kalian malah ya. Oh kalian belum mengumpul tugas. Nah saking kami pengen fasilitasi kalian itu ini ya, baik dalam nilai ya, silakan mengumpul ya. Tetapi kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, ikut kuis atau meet ya, kami tidak akan mengampuninya ya. Silakan dosen-dosen apa namanya
melakukan justifikasi sendiri-sendiri untuk menilai kalian ya. Tapi kalau ini kami fasilitasi ya. Misalkan Bapak Ibu kami ada rapat atau kami lagi sedang di site tidak bisa memungkinkan, komunikasikan ya. Komunikasikan dengan dosennya ya. Jadi tentunya ini membuat kalian ya akan semakin lama menjalani kuliah itu dan bekerja waktu bersamaan ya. Nah, tentunya itu kalau semakin lama secara finansial akan bertambah bengkak ya. Jadi waktu studi kalian akan bertambah ya kalau kalian tidak misalkan bermasalah dengan nilai kamu ya, kalian ya. Nah, kalau bisa satu lagi tips saya ya. Memang ini agak sulit ya. Makanya saya bilang tips ini boleh diikuti, boleh juga tidak ya. Carilah pekerjaan yang fleksibel ya. Fleksibel ini artinya apa? Fleksibel bisa minta izin misalkan kalau lagi kuliah Pak, izin ya seperti saya kan di Universitas Palembang ya. Atasan saya ya silakan selagi kalian mau kuliah silakan ya. Jangan ini ya di luar konteks itu ya. Jadi artinya fleksibel ya. Tapi ini tidak banyak ya biasanya ya. Itu yang saya tadi ya. Jadi pastikan ya kalau memang bisa didiskusikan atasan itu harus tahu ya. Jadi enak maksudnya ya kalau kita mau ini ya, mau berasan kata orang Palembang ya. Mau berasan atau pengen kalau ada sesuatu di perkuliahan ya. Nah, yang terakhir ini itu yang paling penting lagi ya, jagalah komunikasi dengan dosen ya. Artinya apa? Attitude kita dijaga ya. Jadi memang dengan dosen itu tadi ya, kami di sini sebisa mungkin memfasilitasi kalian ya. Jadi bagaimana kalian itu jangan sampai tadi ya nilainya bermasalah ya. Misal kalian belum kumpul tugas ya, kami pengen memfasilitasi itu kami telepon kalian ya. Si Anu misalkan ya, si Didi ya, itu belum mengumpulkan tugas ya. Nah, kami tunggu batas waktunya sekian ya. Nah, seperti itu ya, saking kami pengen memfasilitasi kalian ya. Oke, seperti itulah ya. Tips bagaimana kita kuliah sambil kerja tadi ya. Jadi work oke, study oke ya. Seiring dan seirama ya. Nah, selanjutnya kami ingin menyampaikan ya. Jadi sekedar informasi ya, bahwa di Fakultas Teknik ini ya, di Universitas Palembang, itu saat ini ya, kita mempunyai 3 program studi adik-adik sekalian ya. Program studi teknik sipil, ya. Kemudian program studi teknik kimia, dan program studi teknik elektro. Ya. Kesemuanya itu sudah terakreditasi LAM teknik ya. Jadi perlu diketahui ya, kita merupakan salah satu universitas PTS swasta di Sumatera Selatan yang pertama ya, diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri ya. Yang sebelumnya memang dipegang oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional. Jadi kita sudah mengadopsi lembaga akreditasi mandiri ya dengan di backup penuh oleh Persatuan Insinyur Indonesia ya. Dan perlu diinformasikan bahwa dosen di Fakultas Teknik itu sudah tergabung semua di Persatuan Insinyur Indonesia ya. Dan sekarang ya apa yang diminta oleh LAM Teknik itu sudah kami fasilitasi ya. Kemudian selain itu kami dengan tuntutan ya, artinya melihat ke depan ya. Kemudian kebutuhan dari dari melihat perkembangan Universitas PGRI Palembang khusus Fakultas Teknik ya, kami mengakomodir ya untuk membuka program studi baru ya. Jadi antaranya sudah lagi dalam proses pendirian ini, itu ada teknik informasi ya, teknik industri dan profesi insinyur ya. Jadi profesi insinyur ini setiap kita ya atau setiap yang bergerak atau yang di bidang keteknikan itu sekarang ini ada aturan dari kementerian itu wajib ya, wajib untuk mengikuti profesi insinyur ini ya. Ini sekedar sharing saja ya. Mungkin kalian masih ini ya, kalau D3 masih belum ini ya. Dia syaratnya harus S1 dulu ya. Ini ya. Nah, saat ini Fakultas Teknik Universitas Palembang ya, itu dinaungi oleh LAM Teknik ya, akreditasi baik sekali. Kemudian perkuliahan ya, jadi makanya perkuliahan nanti ada reguler A dan reguler B ya. Nah, reguler A ini itu anak-anak yang
kuliah secara reguler, artinya dari pagi sampai sore ya. Tapi kalau reguler B ini, nah ini kita startnya biasanya dari jam 5 sampai jam 22, jam 10 malam, atau juga nanti bisa dinegosiasi waktunya ya. Kemudian rencana kurikulum ya. Kurikulum itu yang reguler itu 69 mata kuliah ya. Total SKS-nya 144 SKS ya. Nanti kalau kalian dari konversi atau D3 itu ini kurang lebih ya dipotong separuh ya konversinya ya. Jadi sekitar 33, 36 ya mata kuliah yang sudah diampu ya, sekitar 80 SKS ya. Jadi artinya sudah sebagian mata kuliah dikonversikan ya. Nanti tergantung dari ininya asal D3-nya atau PTS-nya asal ya. Nah, kemudian saat ini juga ya kita ada 28 dosen tetap ya dengan kualifikasi doktor dan magister ya. Saat ini hampir 70% ya dosen Fakultas Teknik sedang studi S3 ya, untuk meningkatkan kualifikasinya ya. Jadi ke depan setelah 3 tahun ke depan itu insya Allah hampir 90% nanti dosen program studi Fakultas Teknik ini sudah berkualifikasi S3 semua ya. Nah ya, saat ini kami masih tetap ya menerima mahasiswa baru sampai awal September ya. Jadi saat ini memang baru 3 program studi ini yang dibuka ya, teknik sipil, teknik kimia, teknik elektro, khususnya kelas karyawan ya. Nah untuk kelas biaya ya. Nah ini mungkin salah satu pertimbangan kalian ya. Biaya itu ya untuk kelas karyawan itu ya 5 juta ya. Jadi 5 juta. Tetapi ya melihat animo adik-adik sekalian ya, kami mengusulkan kepada universitas ya atau BPH ya untuk meminta diskon kembali 20% ya. Artinya dari 5 juta itu nanti uang kuliah mahasiswa menjadi 4 juta ya, didiskon 20% ya. Kemudian ya, itu akan kalian mendapat voucher ya, 50% uang pendaftaran. Jadi uang pendaftaran itu 250.000 itu akan dipotong menjadi 50% ya, menjadi 125.000 ya. Nah, ini kemudian kalau anak guru ya. Tapi kalau untuk kelas karyawan ya, kelas karyawan itu untuk anak guru ini tidak berlaku lagi untuk tahun ini ya. Kalau tahun kemarin masih bisa berlaku ya. Diskon 50% ya. Biaya kuliah untuk anak guru dan guru sendiri ya. Seperti itu ya. Nah, ini prosedurnya ya. Jadi mungkin yang sudah masuk di grup ya. Masuk di grup. Jadi prosedur dari pendaftaran itu masih reguler ke reguler B ya. Atau pindahan ya. Kalian buat surat permohonan terlebih dahulu ya. Nah, surat permohonan ya itu ditujukan ke program studi ya atau ke rektor ya. Tapi dikirim ke ke program studi masing-masing ya. Nah, ini ada kontak personnya ya. Kalau program studi teknik kimia itu dengan Ibu Uli ya. Kemudian program studi teknik elektro Ibu Emi dan program studi teknik sipil itu dengan Mas Eri ya. Ya, jadi 3 itu bisa kalian komunikasikan ya. Jadi cukup membuat surat permohonan ya. Kami fasilitasi, nggak usah datang ke sini ya. Cukup buat permohonan. Nanti kalau nggak ada contoh, kami share di link ini ya. Cukup mengirim permohonan ke masing-masing contact person ini ya. Nah nanti setelah itu kalian akan dikonversi ya. Konversi mata kuliahnya ya. Berapa banyak ya mata kuliah yang diampu. Nah ini yang baik, kabar baiknya seperti ini ya. Kalau ada praktikum ya, semua praktikum itu nanti akan difasilitasi. Artinya pada saat konversi di sini kalian tidak akan melaksanakan praktikum lagi ya. Sudah dikonversi semua ya. Nah, setelah itu baru diajukan ke rektor ya. Ke rektor Universitas PGRI Palembang ya. Untuk melakukan pendaftaran. Nah, ini pendaftaran ya. Jadi kalau sudah di ACC nanti sudah surat permohonan itu diajukan ke program studi, nanti ditembuskan ke rektor. Kalau sudah ACC nanti baru melakukan pendaftaran adik-adik sekalian ya. Nah, sudah melakukan pendaftaran, kalian akan mendapat akun Sispo nanti ya. Akun Sispo. Nah, ini ya. Seperti ini ya. Kalian akan dapat link Sispo seperti ini dan akan disuruh mengaktifasi ya setelah melakukan pembayaran pendaftaran tadi ya. Nah, dari situlah mulai kalian aktivitas kalian ini ya berjalan di sini ya. Mulai dari pembayaran UKM, pengisian
KRS ya nanti ya, kemudian hasil studi kalian ya, sampai kalian terdaftar ya, mendapatkan NIM ini 2023 ya untuk tahun ini 2023 312, 313 dan 3111 ya untuk kode teknik sipil, teknik kimia dan teknik elektro ya. Nah, sampai ada NIM itu maka kalian resmi ya, sudah tercantum di Sispo itu NIM, kalian resmi menjadi mahasiswa PGRI ya. Dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran tadi ya. 5 juta menjadi 4 juta per semester ya. Jadi rencana perkuliahan itu ya kita akan direncanakan di awal September ya. Jadi bagi adik-adik sekalian ya yang berminat ya, yang sudah ini silakan ya. Dari sekarang buatlah surat permohonan ya. Jadi bisa kita ajukan ke rektor dan lakukan pendaftaran dan peregistrasian ya. Itu prosesnya cepat nanti ya. Akan kami fasilitasi semua ya, akan kami bantu ya. Jadi misalkan kalian ada di Medan, di Sulawesi ya, kami akan memfasilitasi. Bagaimana? Kalau kalian mau memfasilitasi, maksudnya mau atau percaya dengan kami akan melakukan. Misalnya, Bu, pembayaran gimana Bu? Atau Pak, kami akan bantu kalian sampai situ ya, melakukan pembayaran ya. Apa yang tertera 125 itu yang kalian transfer ya, cukup ditransfer dan kami akan memfasilitasi untuk itu ya. Sampai kalian terdaftar atau mendapatkan NIM ya. Nah, ini tadi waktu perkuliahan ya, untuk kelas reguler A itu jam 8 sampai jam 6, jam 4 ya. Kemudian mahasiswa reguler B ya. Setelah kalau yang reguler itu bisa difasilitasi ya. Jam 8 jam ini ya. Jam 5 sampai jam 21 atau seterusnya ya, bisa sampai jam 22 ya. Perkuliahan itu bisa hybrid ya, daring dan tatap muka. Nah, ini perlu adik-adik ketahui ya. Kita tidak selamanya daring ya. Nah, ini ada tatap muka yang wajib ya. Terutama pada saat sidang skripsi. Jadi wajib tatap muka. Nah, nanti penjadwalan ada ya. Jadi artinya kalau kalian mau melaksanakan sidang skripsi, itu jauh-jauh hari bisa cuti misalkan ya. Cuti ataupun izin ya. Jadi tidak istilahnya itu tidak mendadak ya. Kami semuanya terschedule semua ya, terschedule rapi ya. Jadi kami akan memberitahu sebelumnya ya, kapan ya masuk sesi berapa ya pada saat sidang skripsinya. Nah, itu kami harapkan kalian bisa hadir ya. Ya paling tidak kami bisa bertatap muka dengan kalian ya, masa daring terus ya seperti itu ya. Nah, ini ya. Jadi program studi di UPGRI itu ya, ini saya contohkan saja ya. Kurang lebih ada 69 mata kuliah yang ditawarkan ya. Jadi itu secara reguler ya. Ketika kalian dikonversikan ya, itu akan kami akui ya kurang lebih 36 sampai 40 mata kuliah ya. Ini sekedar gambaran ya. Maksudnya ada yang mungkin dari Akamigas ya, atau dari Politeknik Sriwijaya ya, PTKI ya. Kemudian ada dari Riau kemarin ya. Kemudian ada yang dari USU ya. Ada yang dari Aceh rasanya, ada yang dari Lampung kalau nggak salah kemarin ya. Nah, ini saya rata-ratakan seperti ini ya. Kurang lebih 36 sampai 40 mata kuliah yang dia diakui ya, kurang lebih 79 sampai 85 SKS. Nah, ini ya. Sisanya itu yang kalian tempuh di Universitas PGRI Palembang ya. Kurang lebih 59 sampai 65 SKS ya. Kurang lebih 2 tahun yang bisa kalian tempuh ya. Jadi mata kuliah yang harus ditempuh itu ya. Jadi tidak lama, 2 tahun. Jadi 2 tahun rata-rata seperti itu, 2 tahun selesai. Ya. Kemudian baru bisa kalian menggapai gelar sarjananya ya, seperti itu. Oke ya, seperti itu saja ya. Jadi kalian kira-kira kalian berminat ya, silakan membuat surat permohonan ya setelah ini ya. Kalau memang belum ada contohnya, silakan hubungi yang tadi ya. Hubungi ini tadi ya. Ya, Mbak Uli, Mbak Eni dan Mas Eri ini ya. Silakan dihubungi ya kontak personnya untuk melakukan mengajukan surat permohonan ya. Oke, demikian ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan nanti ada sesi tanya jawab ya untuk lebih detail lagi ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Baik, ya, tadi sudah disampaikan paparan mengenai sistem perkuliahan, kemudian cara pendaftaran registrasi sampai ke mekanisme perkuliahan oleh Ibu Fatimah. Nah, dari paparan apabila adik-adik masih bingung gimana sih sebenarnya kuliahnya nanti sudah disampaikan secara dengan cara presentasi ya. Nah, jadi kalau adik-adik ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Boleh melalui kolom chat, boleh secara langsung. Di sini sudah hadir peserta, ada yang dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, ya. Kemudian ada yang dari Tanjung Lubis, Sumatera Utara, ada juga yang dari Maluku, kemudian dari Lahad, Sumsel ya, dan ada juga yang dari Palembang. Ada dari Bengkulu juga ya. Jadi rame. Jadi adik-adik. Nah, ini ada yang dari Semarang juga nih, ya, baru bergabung ya kayaknya ya. Baik, nanti kalau ada silakan kalau ada pertanyaan mungkin nanti kalau masih bingung gimana sistem perkuliahannya lebih baik ditanyakan sekarang. Ya, ada kaprodinya lengkap ini, ada 3 orang yang Adi, kemudian ada juga Ibu Dekan dan Bapak Wakil Dekan sudah hadir di sini. Silakan adik-adik apabila ada pertanyaan bisa melalui kolom chat atau secara langsung. Didi itu kan? Didi Tiawan? Didi kita bukan ini atau Didi yang baru Iya, ini? Didi. Bisa mungkin memberikan apa namanya? Testimoni ya kalau memang Didi ya. Dimanapun ya. Silakan adik-adik ya. Di sini ada ketua prodinya lengkap ya, 3 ya. Kalau memang mau bertanya ya, bagaimana apa namanya selain yang kiat-kiat tadi ya, teknisnya perkuliahan ya di Fakultas Teknik ya. Di Palembang silakan. Bisa raise hand atau gimana? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan tolong sebutkan nama dan asalnya ya. Baik, perkenalkan nama saya Tiana Fatwa Maharani, berasal dari D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya ingin bertanya, itu kan saya ikut untuk kelas reguler B. Nah, untuk jadwal hari kuliahnya itu bagaimana ya, Bu? Nah, kemudian saya sudah juga lihat hasil konversi mata kuliah saya, itu ada KKN. Nah, bagaimana ketika KKN itu berlangsung, saya sedang dinas di luar kota, Bu? Apakah ada ya dispensasi dari PGRI atau gimana? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin nanti sekalian kita jawab sama-sama. Ya, nanti kita bisa diperlanjut lah. KKN. Tidak di komisi memang ada KKN dia memang. Kalau tidak masih ada. Jadi kita update kebanyakan lagi. Ya. Baik, silakan. Ada lagi pertanyaan melalui kolom chat ya kalau ini kalau ragu boleh melalui kolom chat. Ada Firman, halo Firman, selamat pagi Firman Afian. Ya, halo Bu Oruli, selamat pagi Iya, Bu selamat Oruli. pagi Firman. Apa kabar hari ini? Sehat? Ya, sehat Bu Oruli, alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah. Di mana nih? Lagi di mana? Lagi dinas atau lagi libur? Iya, lagi di lokasi, lagi di site nih Bu. Oh, lagi di site ya. Oke, terima kasih ya sudah hadir. Jadi adik-adik sebagai informasi Firman ini adalah calon mahasiswa yang mencalonkan kami sudah resmi terdaftar di program studi teknik kimia PGRI. Jadi nanti Firman ini sudah registrasi dan sudah link ya, jadi sudah officially registered ya di teknik kimia PGRI ya Firman ya. Iya Bu, sudah Bu. Dan juga saya sudah buat KTM-nya juga nih Bu. Ada pertanyaan? Jadi silakan kalau mau nanya, jangan tersinggung, nanti ada raguan lagi untuk bergabung di sesi
PGRI, silahkan bertanya. Terutama mengenai mekanisme pidana yang undang-undang ini kan kalau dilihat ini sebenarnya banyak dari luar kota ya, ada yang dari dinas di Bengkulu, ada yang di Medan, yang di Medan cukup banyak ya. Dan ada juga ini yang di Palembang dan mungkin ada juga dari yang kerjanya itu eh, onshore ya, jadi maksudnya eh, kerjanya tuh 2 minggu libur, 2 minggu bulan kerja, 2 minggu libur gitu ya. Silakan adik nanti mekanisme perkuliahannya bisa dijelaskan secara langsung gitu. Ya, menjawab yang tadi ya, saudari Tiana tadi ya. Saya nggak berani nyebut adik di sini, soalnya banyak teman-teman sejawat yang senior-senior juga di sini. Semua ini ada dari Mas Doni ya dari PLN juga sini ada, saya lihat Mas Walid, Mas Ari dari Maluku ya Mas ya. Terus eh untuk yang saya tadi yang ini yang untuk Mbak Tiana tadi itu memang kita konversi awal memang ada KKN, tapi nanti yang resminya kita kita ada di Sispo Mbak. Nanti kita cek lagi di Sispo nanti semuanya untuk yang kita kesepakatan kita untuk yang kerja praktek apa tuh praktikum dan KKN nanti kita hilangkan kita konversi lagi Mbak. Jadi Mbak nggak usah khawatir, nanti kita untuk Mbak Tiana nggak ada KKN Mbak. Jadi kita konversi lagi. Kan semuanya di Sispo Mbak RT Mbak ya. Sebentar itu aja dulu Mbak. Gimana tanya lagi nggak Mbak? Halo Mbak Tiana. Iya, iya. Iya. Ya, ya Mbak. Begini Mbak. Jadi nanti itu mungkin ada nanti kita perbaiki lagi. Jadi nanti konversi Mbak itu yang KKN kita konversikan juga nanti resminya ada di Sispo. Jadi Mbak hanya di skripsi aja nanti Mbak yang konversinya, yang semuanya nanti praktikum dan KKN udah terkonversi semua. Nanti kita perbaiki lagi itu Mbak. Gak masalah itu Mbak ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Mas Doni di Bengkulu, mau tanya nggak Mas? Ya, Mas Heri. Aku nggak berani nyebut kali mau marah di PLN besok. Mas Doni mau tanya Mas? Ya, Mas Heri. Ya. Untuk jadwal perkuliahannya itu bisa didiskusikan bersama atau ditetapkan dari PGRI atau seperti apa, Mas Heri? Ya, nanti itu jadwalnya kita diskusi bersama. Karena kita juga tahu seperti salah satu tadi kita ada Mas Ari dari Maluku. Kemungkinan kalau jam 21 sudah jam 11 malam dia di sana kan. Nanti kita diskusikan Mas. Kita diskusikan yang nyamannya seperti apa antara kita nanti kemungkinan kelasnya bisa pencar karena mata kuliah kan beda-beda nanti dapatnya. Nanti dengan dosen kita diskusikan waktu yang paling nyaman seperti apa. Mungkin juga kalau malam kan kita tahu di lapangan pernah kita sampai semalaman nggak tidur segala macam kan. Mungkin capek besoknya atau gimana. Nanti semuanya kembali kesepakatan antara dosen dan mahasiswanya Mas. Baik, Mas Heri. Terima kasih informasinya, Mas Oke Heri. Mas Doni. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Bapak Heri, Mas Heri, Mas Eri ya. Jangan Mas Eri nih, Heri nih. Nggak ada nanti aku besok dimarahin Mas Doni aku nih makan Eri nih. Sebenarnya namanya Heri, Mas Heri. Terima kasih Mas Heri, Ketua Program Studi Teknik Kimia. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Grena. Adalah salah satu calon mahasiswa dari program studi teknik kimia ya, Renaldi, yang sekarang nilainya masih saya konversi ya. Renaldi bertanya, kuliah sistem hibrid itu gimana ya Bu? Ya, jawab silakan Kak. Perkuliahan sistem hibrid. Ya, hybrid. Ya. Dia nanya sistem perkuliahan hybrid cara apa?
Makasih Bu Uli ya. Eh, Tadi siapa yang nanya? Rinaldi. Renaldi ya. Rinaldi. Renaldi, sistem hybrid itu begini ya. Memang full ya, kita melaksanakan full daring ya. Tetapi kalau kalian pengen misalkan ini boleh dapat informasi nggak kuliahnya kerjanya sistemnya gimana? Apakah 3 minggu kerja, 1 minggu ini? Saya pengen tahu dulu ininya apa namanya sistem kerjanya dan domisili kerjanya di mana, apa domisili tempat kerjaannya di mana. Jadi bisa saya apa namanya informasikan. Kalau memang seperti itu, misalnya 3 minggu kerja, 1 minggunya libur ya. Kalau pengen kuliah secara offline boleh ya. Nanti apa namanya informasikan ke dosen pengampunya ya bahwa saya pengen kuliah secara offline. Nah, itu hybrid maksudnya ya. Jadi bisa secara apa namanya daring atau online ya. Bisa juga langsung tatap muka ya. Itu masuk dari hybrid itu ya. Jadi bisa dilakukan kedua-duanya ya. Saya pengen bosen ini untuk apa namanya di Zoom terus atau daring terus. Saya pengen kuliahnya offline. Bisa ya. Jadi komunikasikan dengan dosennya ya. Jadi komunikasikan dengan dosennya bahwa akan melakukan kuliah offline. Jadi tahu dosennya ya. Biasanya materi itu tidak akan ini apa namanya jauh ya, sama biasa materi itu ya. Jadi kalian bisa langsung masuk saja ke kelas ininya regulernya. Jadi masuk ke reguler A ya pada saat offline ya. Seperti itu ya. Mungkin bisa diterima ini, bisa dipahami, Renaldi. Jadi pada prinsipnya eh, hybrid itu bisa dilakukan asal kalian punya waktu untuk ke sini ya. Artinya untuk apa namanya melakukan kuliah offline. Mungkin begitu Ibu Uli ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Iin. Grenaldi, jadi sudah cukup jelas ya tadi. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh via chat langsung ya, ke saya boleh, ke Pak Iin boleh ya. Grenaldi, sudah cukup jelas? Oh ya, lagi kemana nih ya? Baik, kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Muhammad Fauzi Lubis. Siang Bu, saya izin menanyakan untuk uang kuliahnya apakah bisa dibayar cicil atau harus dilunasin saat itu juga? Gimana, Pak? Bentar. Saya coba menjawab ini ya. Untuk siapa tadi? Muhammad Fauzi Lubis, Pak. Muhammad Fauzi Lubis ya, adik-adik ya. Jadi kami itu yakin dan percaya ya, sebenarnya kalian tuh kalau sudah memutuskan untuk kuliah itu artinya memang sudah cukup dana ya. Tetapi ya, tapi tetapi memang kalau apa namanya untuk dicicil ya, eh, itu memang bisa ya. Kami memfasilitasi 2 kali cicilan ya. Yang pertama itu 1 juta, yang kedua harus dilunasi ya 3 jutanya. Jadi 4 juta itu 1 juta di awal ya. Sisanya baru bisa di apa namanya dibayar di kapan kalian. Jadi perjanjian ya. Jadi kalian itu buat surat perjanjian, nyatakan bahwa akan melakukan pembayaran secara cicilan ya. Kemudian tahap pertama akan dibayarkan pada kapan ya. Kemudian tahap keduanya dibayar pada tanggal berapa. Nah, seperti itu ya. Apa namanya? Kalau memang mau melakukan cicilan ya. Tapi saya yakin dan percaya ya, kalian itu rata-rata sudah menyiapkan dana kalau untuk tahun pertama ini ya. Mudah-mudahan rezeki kalian itu apa namanya bertambah terus ya. Kalau kalian studi di sini ya. Mungkin itu saja tadi teman saya. Baik, Fauzi, tadi cukup jelas ya eh, mengenai permasalahan untuk uang kuliah ini ya. Fauzi, halo. Mudah-mudahan Fauzi mendengar ya dan bisa sudah cukup jelas apa yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Im tadi. Ada lagi satu pertanyaan, Pak Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Halis Tanjung dari PTKI Medan. Maaf saya bertanya dari chat karena saya sedang masuk shift. Izin bertanya terkait dengan pembayaran untuk semester 1. Saya sudah ada akun mahasiswa, tetapi belum bayar uang semester 1. Kapan deadline-nya? Karena saya belum ada NIM. Terima kasih.
Halis Tanjung, Halis Tanjung sudah daftar apa belum? Ya, belum bayar UKM. Kalau izin saya menjawab, kalau untuk perkuliahan kita itu insya Allah akan dimulai pada awal September. Jadi kemungkinan tutup untuk deadline-nya adalah bulan Agustus akhir ya, bulan Agustus. Jadi dipersilakan kepada Halis Tanjung untuk segera melakukan pembayaran UKM. Nah, nanti kalau misalnya tidak punya Bank Sumsel, karena pembayarannya kita belum bisa online melalui Bank Sumsel, jadi harus dari Bank Sumsel. Nah, nanti kalau akan melakukan pembayaran, nanti bisa di chat ke saya ya, Muhammad Halis Tanjung, untuk dibantu melakukan pembayaran UKM. Seperti itu. Halis, cukup jelas? Baik, oke, terima kasih. Kemudian ada lagi ini, satu lagi dari Abdul Fadli. Perkenalkan, saya Abdul Fadli dari D3 Teknik Kimia Medan. Izin bertanya, Bu, terkait sistem perkuliahan, kemungkinan saya bekerja dengan sistem SIP, dan saya bekerja di area hidrogen plant. Dan kemungkinan untuk alat komunikasi seperti HP tidak boleh dibawa. Apakah diberikan keringanan terkait dalam mengikuti materi perkuliahan dan tugas yang diberikan nantinya? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Baik, mungkin Pak ini tuh. Ya. Mungkin akan dijawab oleh Pak Im ya. Silakan, Pak. Terima kasih ya. Nah ini ya, yang kendala-kendala seperti ini ya, yang sering dihadapi oleh mahasiswa pekerja ya. Jadi kita kan ada perangkat e-learning namanya ya, Learning Sispo. Kalau saat apa namanya Abdul Fadli di site ya atau di plan ya, memang tidak memungkinkan ya. Takutnya ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan terjadi eksplosif atau kebakaran ya. Nah ini kan kami sudah memfasilitasi dengan perangkat e-learning ya. Jadi kalian setelah, tapi komunikasikan ya, komunikasikan misalkan pada saat kuliah itu jam kalian sip ya. Silakan saya bilang tadi ya, termasuk kiatnya ya, komunikasikan dengan dosen pengampunya ya, bahwa saya Bu tidak bisa masuk pada saat itu, izin untuk kuliah secara mandiri. Kalian bisa ngabsen ya, absen silakan ya nanti ya. Kemudian silakan pelajari materi yang sudah diupload di Sispo. Artinya memang masih tetap kalian melakukan pembelajaran ya. Dan kalaupun ada tugas, silakan kalian bernegosiasi pada dosen tersebut ya. Kapan berjanjilah ya. Artinya kita tuh yang saya bilang tadi ya, harus ada komitmen waktu tadi ya, komitmen ya. Kalau kita sudah apa namanya berniat untuk kuliah ya, sambil kerja, itu komitmen waktu itu ya, komitmen untuk menyelesaikan semua apa namanya perangkat-perangkat yang disosialisasikan pada saat pertemuan di mata kuliah tersebut ya. Artinya bisa ya, bisa dinegosiasikan ya, asal kalian memberitahu ya dan berjanji akan tadi ya melaksanakan membuat tugas ya atau melakukan absen di Learning Sispo ya. Seperti itu ya mungkin Abdul Fadli. Oh, boleh kalau untuk Abdul Mang Abdul. Mas Ari, itu juga sudah saya juga di chatnya. Nanti untuk akreditasi prodi bisa diminta di prodi, Mas. Nanti kita berikan. Tapi untuk kualitas akademik nanti informasinya dari universitas dulu, Mas ya. Nanti ada juga di web. Bisa juga nanti kita beri dari prodi, Mas. Nanti bisa. Tapi komunikasi aja ke prodi ya, Mas ya. Terima kasih.
Siapa? Nanti dulu. Makasih, Pak. Atau juga nanti oke, sebentar dikit Mbak. Mungkin juga nanti ada di WA grup bisa kita sampaikan nanti semuanya. Cukup jelas ya, Mas Ari? Siap, Ibu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu Ruli, saya Nur Arifin Bu. Sebutkan nama. Iya, sebutkan nama dan asalnya ya. Silakan. Oke, baik Bu, terima kasih. Mohon izin bertanya Bu, perkenalkan saya Nur Arifin, asalnya dari Semarang. Saat ini saya dinas ada di Depok. Mohon izin bertanya, untuk terkait prosentase kehadiran offline, itu berapa persen ya? Mohon maaf, tadi saya baru bergabung, sepertinya terlewat. Kemudian untuk cara akses Sispro-nya itu apakah boleh di-share akun dan password kami yang mau bergabung gitu Ibu. Sebelumnya Pak Heri, salam kenal ya Pak. Itu saja Bu, pertanyaan dari saya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih. Dari rencananya mau daftar program studi apa, Pak? Ya, mohon maaf saya teknik sipil Bu. Oke, teknik sipil. Oke, silakan Mas Eri. Saya mau tadi dengan Mas Ewan, Mas. Dari Semarang nih kayaknya. Ya, dari Semarang Pak Heri. Dengan siapa, Mas? Namanya, Mas? Namanya? Nur Arifin Pak. Oh, Mas Nur Arifin. Ya. Oh, gini, Mas. Mas Nur Arifin, nanti untuk di segala macam nanti untuk perkuliahan memang kita diminta untuk 50%. Tapi semuanya nanti kita atur lah, kita komunikasikan dulu semuanya. Kita ya, Sispo udah, Sispo juga. Jadi nanti kita komunikasi jadwalnya seperti apa, tetap jalan, tidak usah memikirkan seperti itu, tetap jalan. Nah, untuk Sisponya sendiri gini, Mas. Nanti Sisponya ini setelah Mas Nur kemarin kan udah bayar untuk di pendaftaran. Nah, nanti kalau Mas Nur sudah bayar yang uang UKM-nya, nanti dapat untuk NIM. Dari NIM nanti baru bisa Mas Nur bisa membuka Sisponya. Nah, atau aksesnya bisa. Tapi memang kita nggak bisa buka dulu sementara ini Mas karena NIM belum dapat sebelum membayar UKM-nya Mas. Nah, coba nanti dibantu oleh Pak Im seperti apa bentuknya Mas ya. Baik, terima kasih Pak Heri, sudah cukup jelas Pak. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan Mas Nur ya. Jadi Pak Nur ya, Mas Nur ya. Itu pembayaran sudah ya. Pendaftaran ya, yang 250 didiskon jadi 125 itu ya. Sudah ya? Iya Pak, untuk pendaftaran sudah, cuma UKM-nya belum nih Pak. Iya. Ya Pak. Itu sebenarnya sudah bisa masuk Sispo. Ya. Jadi masing-masing Sispo bisa untuk print kode bayar untuk membayar UKM. Nah, sebatas itu saja apa kode bayar ya. Ketika Mas Nurnya melakukan pembayaran ya, nanti baru otomatis dia akan NIM-nya ya tercantum ya. Nah, dari situlah baru bisa merubah password ya, merubah profil biodata di Sispo dan lain sebagainya yang bisa dilakukan di Sispo ya. Seperti itu Mas Nur ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Misalnya Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi nggak pertanyaan? Silahkan. Dari adik-adik sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, adik-adik. Izin Bu Ruli ya, saya mau menampilkan akun Sispo itu bagaimana ya. Ya, silakan Pak. Nah ini ya, jadi kalian cukup masuk ke ini ya, ada link yang saya presentasikan tadi ya, Sispo Universitas PGRI Street palembang.ac.id ya. Nah ini ya, ini kalian masuk nanti seperti ini tampilannya. Kalau belum ini mengaktifasi ya,
silakan klik akun aktivasi ini, ya, aktivasi. Nah, ini ada nomor pendaftaran ya. Kode aktivasi itu ada di pada saat kalian sudah melakukan pembayaran 125 itu. Tinggal kalian masukkan ya nomor pendaftaran atau tes sama udah aktivasi itu kalian lakukan aktivasi ya. Kalau sudah aktivasi ya baru bisa masuk lagi ke akun sisponya. Seperti itu ya, sama seperti kita buat email ya atau mendaftar satu akun ya. Ada verifikasinya ya. Verifikasi untuk menyatakan memang benar itu ya yang kita lakukan ya atau akun kita ya. Seperti itu ya. Jadi cukup sederhana ya. Kalau sudah lakukan pembayaran, silakan masuk nanti ya nomor tesnya sama password yang sudah dibuat tadi ya setelah aktivasi ya. Atau ada yang sudah daftar tapi belum aktivasi, boleh saya bantu nanti kalau di sini. Kalau ini ya. Tapi biasanya program studi sudah membantu ya untuk mengaktifasi ya, adik-adik ya. Makanya saya bilang tadi ya, kami untuk langkah awal ini kami fasilitasi ya, fasilitasi sampai melakukan pembayaran ya. Jadi selanjutnya nanti ya kalian bisa kalau sudah terbentuk grup ya, biasanya nanti ada bergabung dengan kelas reguler atau gimana nanti ya. Ada kalanya ya dosen itu ya menyesuaikan mereka kan. Tapi ini tadi ya kita sudah bentuk kelas karyawan ya. Nah nanti bisa dicek oleh ketua prodi atau juga difasilitasi oleh ketua prodi untuk selanjutnya ya. Terima kasih Bu Luli. Baik, terima kasih Pak Im. Baik, ada lagi pertanyaan adik-adik? Silakan. Silakan puas-puasin nanya. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Silakan, boleh melalui kolom chat. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Tolong hidupkan video ya. Hidupkan video, nama, kemudian asalnya dari mana. Silakan. Saya Grenaldi Happyondra Pratama dari D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, Grenaldi. Ingin bertanya, Bu, Videonya? kalau Iya. kelas karyawan itu termasuk di reguler A atau reguler B, Bu? Grenaldi. Gimana? Tolong maaf, ulang pertanyaannya. Kelas karyawan itu termasuk reguler A atau reguler B, Bu? Terima kasih. Iya. Terima kasih, Grenaldi. Ya. Grenaldi, jadi kelas karyawan itu termasuk ke kelas reguler B. Jadi kita ada 2 kelas, jadi reguler A, itu yang kuliahnya dari pagi sampai jam 4 ya, kurang lebih. Kemudian ada yang kelas reguler B, itu mulainya jam 5 sampai jam 9. Tapi nanti mekanisme perkuliahannya akan kita atur ya, sesuai kondisi. Nanti kita akan berkomunikasi dengan dosen masing-masing. Tapi jadwal tetap akan dijadwalkan dari prodi, seperti itu. Grenaldi, cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan adik-adik, kalau ada pertanyaan lagi, kita masih punya waktu. Kurang lebih 10 menit lah ya, silakan. Bisa melalui kolom chat, bisa melalui pertanyaan langsung. Baik, mungkin cukup jelas ya. Baik, mungkin dari pertanyaan yang ada sudah cukup jelas ya. Kalau ada masalah lagi nanti mungkin yang terlupa untuk ditanyakan, silakan menghubungi ketua prodinya masing-masing. Kalau program studi teknik sipil bisa dengan Mas Heri tadi, kemudian program studi teknik kimia bisa dengan Mbak Emi, dan program studi teknik kimia bisa dengan saya sendiri. Ya. Jadi semua mungkin sudah tergabung dalam grup calon mahasiswa ya. Saya harap begitu. Atau ada yang belum masuk ke grup?
Saya belum, Bu. Oh, siapa namanya? Dari program studi mana? Tiana dari program studi teknik sipil. Oh, teknik sipil. Oke. Siapa namanya tadi? Tiana Fatwa Maharani. Tolong dihidupin videonya, Dek. Videonya. Sebentar. Iya, tolong hidupkan dulu video. Nggak mau. Oke, Diana, tolong japri aja nanti ya. Bisa melalui kolom chat. Kalian belum masuk ini ya? Belum masuk grup mahasiswa teknik sipil ya? Calon mahasiswa teknik sipil Iya, ya? belum. Iya. Oke, nanti langsung di follow up oleh Mas Heri ya, sebagai Ketua Program Studi Teknik Sipil. Terima kasih, Diana. Mungkin cukup ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi, silakan. Oh, ini ya. Muhammad Fauzi Lubis, ya. Iz- izin bertanya, Bu, saya akan masuk kerja ada shift tiap minggu ganti shift. Shift pagi jam setengah 7 dan jam 5. Kalau malam jam 5 sampai jam setengah 7. Jika saya masuk shift malam, apakah kuliahnya saya bisa masuk di pagi hari? Mungkin Pak Im mau jawab, Pak. Silakan. Kasih ya. Jadi lagi-lagi seperti ini pertanyaannya ya. Ya, saya suka pertanyaan seperti ini ya. Memang kami itu memfasilitasi seperti inilah ya. Fasilitasi apa namanya? Bagaimana kalau terbentur seperti ini ya. Jadi kami yang sudah saya bilang tadi ya, kita itu ada pembelajaran dua arah ya, artinya berkomunikasi dengan dosennya. Kemudian ada satu arah, artinya kalian itu bisa belajar mandiri ya. Ketika Muhammad Fauzi Lubis masuk malam ya, mungkin bertabrakan ya. Tapi kalau di onsite itu ada dua ya. Kalau memang kerjanya bisa sambil kuliah ya, maksudnya di meja misalkan di ruang kontrol ya, kalau di pabrik ya, itu bisa sambilan ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan ya, itu saya bilang tadi ya, alternatifnya kalian belajar mandiri ya, dengan melakukan absen ya, dan dikomunikasikan ya. Jadi intinya komunikasi tadi, komunikasi dengan dosen pengampunya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap bisa melakukan perkuliahan ya dengan cara mandiri ya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan kali dari ketua prodi. Ini jurusan apa ini? Muhammad Fauzi Lubis. Teknik kimia. Oh, teknik kimia. Teknik kimia. Itu boleh. Ya, terima kasih Pak Im. Jadi Fauzi, tadi sudah cukup jelas ya dijelaskan oleh Pak Im. Pertanyaan seperti ini itu sudah sering sekali masuk ke kami. Jadi kalau nanti bisa ditanya ke teman-teman yang sudah pernah kuliah ya, yang saat ini sedang kuliah. Fauzi dari mana? Dari PTKI ya? Ya, dari PTKI ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti bisa ditanya ke teman-temannya bagaimana sistem perkuliahan selama ini. Jadi kalau kita di Fakultas Teknik itu sudah cukup terbiasa dengan mahasiswa yang kerjanya sistem shift ya. Jadi nanti semua akan difasilitasi. Yang penting ada komunikasi dengan dosen masing-masing seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Fauzi. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan, masih ada waktu sedikit. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Kaprodi lain atau Bapak Wadek, Ibu Dekan, silakan. Ada tambahan Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah hari ini selesai ya acara kita tutup saja dan kami harapkan bagi adik-adik yang belum ada tergabung di grup silakan menghubungi kaprodinya masing-masing ya. Tadi sudah jelas kalau Diana tadi ya kalau nggak salah belum bergabung nanti silakan di japri ke Bapak Heri sebagai Ketua Program Studi Teknik Sipil ya. Kemudian kalau di Program Studi Teknik Elektro itu ada Ibu Emi dan Program Studi Teknik Kimia saya sendiri. Terima kasih adik-adik untuk kehadirannya hari ini walaupun secara virtual. Saya berharap, kami semua berharap bahwa suatu saat kita akan bertemu secara langsung. Ya, kalau hari ini bisa bertemu secara virtual,
Nanti suatu saat kita akan bertemu secara langsung, mungkin di acara perkuliahan dan juga kegiatan yudisium, ya. Mudah-mudahan. Kami tunggu kabar baik dari adik-adik untuk segera bergabung di Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang di program studi teknik sipil, program studi teknik kimia, dan program studi teknik elektro. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dan kehadiran dan telah menyempatkan waktu pada hari ini untuk sama-sama bergabung di acara Kiat Sukses menuju Kiat Sukses Kuliah Sambil Kerja yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang pada hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Teknik, Ibu Insinyur Amiwarti, Sarjana Teknik Magister Teknik, Bapak Wakil Dekan, Bapak Abdul Aziz, Sarjana Teknik Magister Teknik, Bapak Murin Syahfatimura, kemudian Bapak Heri Purwanto, Ibu Emi Diana, dan Bapak Ibrahim Kusuma yang pada hari ini sudah hadir bersama kita untuk mendengarkan dan mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Segera ditunggu kabar baiknya untuk bergabung bersama kami di sini. Dan semoga kita semua selalu dimudahkan dalam segala urusan dan dimudahkan dalam rezeki dan diberi kesehatan lahir dan batin, jiwa dan raga. Terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa kembali secara langsung bersama kami. Saya Ruli Masriatini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ditunggu ya.